Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari grup Bakri, beberapa Yogo, Raja, dan Ratu. Langsung saja kita ke saham pertama. Bumi yang ditutup terkoreksi 3,78% ke harga 178. Masih oke nggak? Masih selama nggak closing di bawah 170 ya. Nah itu batas toleransinya. Kenapa? Karena support awal 180 udah jebol nih. Kebetulan kalau tren jangka pendeknya itu baru breakout dengan candle volume besar di 5 Agustus. Nah kita pakai area breakoutnya itu lagi supportnya. Kalau jebol itu udahlah nggak tahu kemana lagi. Intinya ke bawah. Harusnya bertahan kalau mau bagus ya. Itu aja Bumi kalau dia bokar semarinya hari ini didistribusi. Tapi lihat ada YUSS juga yang beli. Ya. Coba tarik dari tanggal 3 sampai 13. 10 hari. Didistribusi. Tapi siapa yang beli SSLGRF masih oke lah menurut saya. Kecuali jebol tuh 170 besok. Waduh jelek lah. Atau nggak usah besok, minggu depan pun jebol jelek. Harusnya kalau mau bagus besok tembus lagi 180. Kalau nggak minggu depan tembus 180 ke atas. Dia siap-siap. Mudah-mudahan ini pattern plek aja. Nah koreksinya selesai di 170 atau mungkin di 175 selesai. Continuous pattern. Nih awalnya cup and handle, continuous pattern walaupun turun dikit ya nggak masalah. Habis itu naik, target masih sama 200. Target saya masih sama 200 Bumi. Mudah-mudahan sampai di akhir Agustus 2 minggu ke depan. Ya tapi disclaimer Bumi. Lanjut BRMS hari ini tadi sempat open gap up di 650. Kemarin di berapa? 635 opennya di 650. Lumayan ya 2% lebih naiknya. Terus turun dan closing di 625. Terkoreksi 1,57%. Masih aman, masih pakai support berapa? Menurut saya kondisi sekarang kita kasih batas toleransi 600. Jebol itu udahlah gagal. Nah, nih ya. Kenapa dekat-dekat supportnya ya? Kalau saya ya, tapi kembali lagi ke Bapak Ibu lah ya. Kalau mau pakai 600 support boleh juga. Kalau mau pakai cut loss kalau jebol 620 boleh juga. Takutnya seperti ini jebol naik lagi kan. Itu makanya saya pakai angka genap dan kebetulan di situ ada EMA 20. Kalau dilihat dari broker smartnya distribusi. Tapi lihat Bapak Ibu. Angka 13 tuh didistribusi bukan ya. Tapi lihat ada MU beli. Siapa di brokernya? Mina Padi Investment ya. Brokernya. Nah dia beli tuh 21 miliar. Ya memang yang jual broker-broker asing. BK, AK, YU, JP. Ya karena mungkin sentimen rilis review MSCI. Tapi masih aman gak BRMS? Masih selama gak jebol 600. Ya itu aja untuk BRMS. Kalau mau nawar di bawah sekalian lah. Deket-deket 600 kalau mau beli. Tapi kalau bisa besok closing di atas 640 atau 650 atau minggu depan tembus ke atas 700 arah. Sangat mungkin BRMS. Ya itu aja. Lanjut Dewa hari ini merah koreksi 4,26%. Hati-hati Bapak Ibu seperti analisa saya sebelumnya ya. Saya ada analisa grup Bakri buat tadi malam semalam, tapi ternyata nggak selesai kena upload. Jadi saya ulang ini. Nah analisa saya ya tentang Dewa. Dewa ini udah selesai. Selesai apa? Selesai sudah tren naiknya untuk bullish lanjutan. Kenapa? Karena ini saya analisa pagi kemarin ya. Ini pick up trendnya. Jadi selesai ya uptrendnya. Iya selesai uptrendnya. Uptrendnya itu setahun dari 2024 sampai 2026. 1,5 tahun tiap trend. Jadi ini udah selesai. Jadi ini hanya kalaupun naik. Tapi ini disclaimer Bapak Ibu ya. Ini analisa Borneo Trader nih. Bisa aja salah. Jangan Bapak Ibu terlalu mentah-mentah ya. Kalaupun naik Dewa itu. Kalau bisa bullish sampai akhir tahun tuh menurut saya 680 ini aja. Kecuali ada sentimen dari corporate action. Kalau cuma laba meningkat kayaknya berat. Karena dia harusnya 6 bulan, 7 bulan, setahun ke depan itu. Ini kan sudah downtrend nih. Downtrendnya juga baru nih. Baru 8 bulan kan. Dari peaknya Januari. Jadi dia itu perlu sideways Bapak Ibu. Nih lihat Bapak Ibu. Sebelum dia naik lihat. Sidewaysnya lama kan. November sampai November 2024. Baru bullish. Artinya itu setelah downtrend. Artinya kalau dia sideways artinya butuh mungkin minimal 6 bulan lah baru mungkin bisa naik. Ya kondisi seperti itu artinya kita jangan kejar atas. Kalau mau kejar atas trading pendek. Kalau tapi disclaimer Bapak Ibu, kalau Bumi naik tetap aja naik ya itu. Kalau Bumi targetnya 200 220 mungkin Dewa bisa naik sampai ya 600 sampai 650 habis itu ya kemungkinan besar kempes. Untuk dia mencapai peak
puncaknya ini kayaknya berat Bapak Ibu saat ini ya. Karena kalau bandar lagi distribusi ya nggak bisa lah. Dia harus ngabisin barang. Habis ngabisin barang dia market kering baru dia mulai ngumpulin lagi. Itu ada tandanya sideways. Nah itu gambarannya ya. Tapi ini menurut Warnet Trader ya. Tapi di saat downtrend bisa nggak naik ya? Ini lihat. Dia turun dari puncaknya. Naik aja kan. Dia turun dari 860. Sempat ke bottom 400. Naik berapa nih? 60%. Habis itu dia turun lagi. Ke 400 lagi. Naik 50%. Kalau Bapak Ibu bisa ikutin polanya ini. Yang mungkin terlihat mudah. Tapi sulit di pas action. Ya trading pendek. Cari bottomnya, kira-kira ini mana bottomnya ya? Bottomnya 300 280 itu. Tapi kalau Bapak Ibu mau trading pendek, kan kita belum tentu juga pasti turun, bisa aja dia naik. Ya lihat bid offer, lihat buying power ada nggak? Kalau ada ya beli. Tapi ya itu sudah resiko kalau dia tiba-tiba turun lagi ke bawah, exit. Ya cut loss, siap cut loss aja. Itu ya untuk Dewa. Itu aja menurut saya untuk Dewa. Tapi bisa naik, mudah-mudahan naik dulu ya. Energi. Lanjut kita ke energi. Yang ditutup terkoreksi minus 4,17%. 4,17%. Sempat rebound tapi kempes. Naik lumayan tuh, 6% apa dia? Lah 9% Bapak Ibu dia naik. Kempes, ada yang beli di atas nyangkut. Nah, dan bagi Bapak Ibu yang punya energi dan masih hot, hari ini tuh kumdet untuk rasionya. Rasionya 2:1 dan harga tebusnya itu kalau nggak salah 310. Coba Bapak Ibu cek ya. Artinya kalau Bapak Ibu punya kalau Bapak Ibu punya saham energi hari ini, besok ada harga teoritisnya ya. Artinya ya tinggal dihitung dengan harga yang barunya setelah ratio. Artinya Bapak Ibu boleh tebus. Kalau nggak ada pembatalan ratio ya, siapa tahu ditunda atau apa. Tapi kalau sesuai skenario, hari ini kumdet, besok xdet, dan harga tebusnya 310. Artinya ya di bawah harga pasar. Itu ya. Jadi itu aja untuk energi, belum menarik menurut saya saat ini. Lanjut PKTR ditutup di harga 820, terkoreksi 4,65%. Yang penting nggak closing di bawah 800, toleransi 790, jebol itu gagal ke bawah. Harusnya naik nih PKTR kalau mau naik. Nggak ada lagi yang digoreng grup pakai selain Bumi Bremes, ya kan? Dewa ya PKTR. Cuman hari ini didistribusi. Jadi itu aja untuk PKTR. Kalau menurut saya, kalau yang baru mau beli, wait and see aja dulu. Lihat besok lah. Ya, lihat besok dulu respon market seperti apa. Siapa tahu dia besok lanjut koreksi, lihat di 800 tuh bertahan nggak, ada buying power nggak. Kalau ada baru berani spekulasi buy. Ya, itu aja PKTR. Lanjut MMN. Skenario MMN nih ya wajar lah kalau ada koreksi ya, karena market hari ini juga memang nggak kuat. Lihat broker summary-nya, didistribusi juga retail yang beli. Pokoknya kalau mau beli MMN, mepet support 4.000, 3.900, jebol itu buang aja. Ya, mepet support. Kalau besok ada koreksi lagi, buy. Pokoknya kalau dia besok koreksi tuh maksimal koreksi terakhir Senin itu, terus pelan-pelan naik lagi, nge-break lagi 4.500, bullish arah 5.000. Mepet support 4.000, 4.100 itulah, 3.900 kalau mau beli. Coba spekulasi buy on support untuk MMN. Ya, itu aja. BNBR belum menarik kalau belum tembus 105. Mending FOMO, beli ketika tembus 105. Kalau gagal cut loss 98. Artinya 7% aja cut lossnya. 105 beli, 98 cut loss atau maksimal 97. 8% cut loss di saham BNBR itu masih batas wajar, karena targetnya juga 2 kali lipat ke 120, 125. Ya, dari 105 ke 120 tuh 15% sampai 17%. Cut lossnya 8% ideal aja. Tembus itu bullish. Kalau dia tembus 125, bullish arah 150. Kalau jalan. Kalau menurut saya dengan kondisi sekarang, saya lebih memilih buy ketika tembus 105. Karena ini
koreksinya antara minggu depan ke atas atau ke bawah. Target turunnya ke berapa kira-kira? 80 kalau dia turun. Jadi lebih baik beli atas. Disclaimer tapi BNBR ya. Lanjut, ada cuan hari ini, volumenya lumayan besar tapi koreksinya tipis saja 3,45%, kagak 840. Kita lihat broker semarinya, ada retail sudah top buyer. DX malah jualan, tapi jualannya masih kecil. Kita lihat ya, kemarin kan DX full power tuh beli. Tuh dia beli kok bukan DWX ya tanggal 12. Bukannya tanggal 12 tuh DX ya yang beli ya. Oh bukan tanggal 12 Bapak Ibu, tapi tanggal 11 kemarin reboundnya kan. Tuh DX beli 36 miliar dan hari ini jualan baru cuman 500 juta. Tapi kan mereka mainnya lama, Bapak Ibu, bisa lama, bisa nggak jual juga. Pokoknya cuan, ini kan dia breakout nih. Volume valid, harusnya breakoutnya. Pakai support berapa? 750, 800 jangan jebol. 750 itu support kuat, jebol udahlah gagal. Pas breakout ke bawah. Harusnya dia ini pun nggak turun sampai 800 kalau memang mau naik. Terlalu lah kalau dalam sampai turun 800. Apalagi closing di bawah 750. Ya, itu aja. Kita pakai 750. Support jangan jebol. Target masih sama 1000 kalau jalan. Cuan. Lanjut, PTRO hari ini koreksi 5,45%, kagak 5.200. Setelah breakout kempes lagi. Pakai support berapa? Supportnya tetap pakai 5.000, broker semarinya didistribusi. Kita pakai supportnya 5.000. Masih oke nggak? Masih. Mudah-mudahan ya, kita lihat aja dulu. Menurut saya besok wait and see dulu. Kalau mau beli mending nawar 5.000. Artinya dia turun 4-5%, bawa coba spekulasi buy. Ya, itu aja PTRO. Lanjut Tepia. Aduh, Tepia kayaknya berat. Ya berat Tepia nih, wait and see Tepia. Tapi kalau mau nekat nih, ini penurunan maksimalnya ya. Kalau memang koreksi ya 2000, closing di bawah itu 1970, buang aja lah, gagal. Kalau menurut saya kalau mau bagus rebound hijau. Kalau bisa di atas 2100 lah closing besok atau minggu depan. Target masih sama 2300 tembus bullish, paling enggak nutup gap 2680 nih, 2700 minimal. Ya, yang penting tembus dulu 2300. Kalau Bapak Ibu daripada dibawa naik turun gak jelas, mending FOMO ketika dia tembus 2300. Menurut saya, tapi disclaimer, beli sekarang profitnya akan lebih besar kalau memang jalan. Disclaimer, tapi ya. Lanjut Cedia, ditutup terkoreksi 4,08%, harga 705. Menurut saya kalau untuk Cedia itu lebih baik nawar bawah Bapak Ibu 650, 670. Jebol itu udah dead cat bond ke bawah. Ya. Atau kalau dia nggak koreksi tembus 750 baru beli. Start awal bullish ya. Target ya 880. Pokoknya kuncinya menurut saya lah ya. Jadi jangan jebol 650, 640 ini. Kalau jebol ini nih. Area support nih 640, 650 udah dead cat bond makin ke bawah. Ya, jadi ya itu. Lanjut Raja sudah bagus rebound. False break lagi. Wait and see lah. Bisa dead cat bond, wait and see. Kalau yang punya, kalau besok lanjut koreksi mending pertimbangkan stop loss. Menurut saya daripada nunggu lama. Tapi kalau mau nunggu lama bisa approach down di 700-an. Lumayan dalam turunnya. Ya, kemungkinan besar lumayan dalam turunnya. Ya, kita lihat lah, mudah-mudahan besok ada sentimen bagus, dia bisa rebound. Sebenarnya udah lemah nih. Nih plan saya tuh. Di bawah 870 lemah. Tapi lihat besok kalau dia balik ke atas 880 naik 2% aja udah aman lah. Kalau merah lagi besok ada lah. Nggak tahu ke mana lagi arah. Ya semestinya lanjut ke bawah. Lanjut Ratu hari ini open gap down, nggak tahu. Oh iya Bapak Ibu, Ratu ini keluar dari MSCI. Dia awalnya di small cap. Nah, untuk bulan ini periode 3 bulan ke depan mulai September, Oktober, November dia akan keluar dari MSCI small cap. Makanya dia gap down. Ya. Turun 6%, ada corporate action RUPS, coba lihat broker semuanya. Malah diakumulasi ya, tapi retail yang beli, yang jual malah asing. Jadi Ratu wait
NC gimana sudah kecantol, sabar tunggu aja. Keluar dari MSCI itu bukan pertanda buruk ya, nanti juga dia naik lagi, itu aja ya. Ini kan pandangannya kemungkinan besar kalaupun terus turun ya maksimal 3.800 dan dia sideways. Artinya kalau Bapak Ibu punya average di bawah 5.500 mudah-mudahan bisa profit juga di 3 bulan ke depan. Tinggal strategi average down, tapi disclaimer ya. Itu aja Tuan Ratu. Lanjut, BUFA belum menarik menurut saya, apalagi candle hari ini koreksi 3,97%. Udahlah, nawar bawah sekalian aja 5.50, nunggu dia BUFA. Yang nyangkut gimana, sabar. Ini downtrend, udah kelihatan downtrend ya. Kuncinya dia harusnya minggu ini bisa closing di atas 800, ternyata nggak mampu kan. Minggu depan bisa nggak? Kita lihat minggu depan. Mending FOMO, beli BUFA itu FOMO, beli ketika tembus 800, target 1000. Itu aja strateginya. Kalau gitu beli sekarang aja, belum tentu naik. Bisa aja terus turun, itu masalahnya. Gimana kalau dia breakout ternyata gagal? Exit. Ya, buang. Itu aja. 5% kek dari harga beli, misalnya 810, 800 beli 5% turun, buang aja lah, gagal, gitu aja. Ya, itu aja, cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah support dengan menonton video channel Borneo Trader. Ya, tetap semangat Bapak Ibu dengan kondisi sekarang, nanti juga akan berakhir dan ada potensi juga dan akan kembali pulih lagi. Pasti kita akan menikmati juga hasilnya nanti. Sabar-sabar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.